Oke, motor berjalan. Tetap dalam barisan, tabakkan barisan. Isi tetap harus melalui teman-teman. Oke, terus. Terus, berjalan. Agak cepat sama teman-teman, cuma ada proses agak cepat. Mencerminkan keadilan, pengacara, juri, hakim, jaksa masih ternilai dengan angka uang. Hukum telah dikuasai oleh orang-orang beruang. Hukum adalah permainan untuk menjaga kekuasaan. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Hukum adalah komoditas, barangnya para tersangka. Ada uang kau kan dimenangkan, tak ada uang you say goodbye. Baby, di manakah adanya keadilan bila masih memandang golongan yang kuat selalu berkuasa, yang lemah pasti merana. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Tapi sekali lagi saya jelaskan kepada pengelola, mohon bantuannya. Ini baru aksi pemanasan. Ini baru aksi pemanasan. Aksi kita ada 7 hari kerja, kawan-kawan. Jadi kalau mau tinggal baik, PT STP terhadap diri-diri yang di PHK-nya,
Sekarang kita duduk sini kawan. Sekarang kita duduk sini kawan. Kita kesini cuma numpang melintas. Besok kalau enggak ada etikat baik kita turun ke sini kawan-kawan. Tujuan kita adalah DPR membuat kebijakan yang disarankan. Dan ini salah satunya pengikutnya Daja yang kita ini nih. Oke kawan-kawan, kita hanya melintas. Terima kasih buat Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih buat security yang sudah membantu mengamankan jalannya. Kita kawan-kawan. Oke kawan-kawan, makasih banyak Pak ya. Makasih banyak. Oke kawan-kawan, kita ke DPR kawan-kawan. Mungkin Pak Ketua yang mudah banget. Oke kawan-kawan, hari ini kita hanya cuma lewat aja kawan-kawan. Ini hanya pemanasan kawan-kawan. Besok kalau kita diberikan balik, kita siap dulu kawan-kawan. Siap dulu kawan. Ya, kami ingatkan untuk cepat agar selesaikan anggota kami yang ter-PHK. Kalau tidak, kita akan duduk ke sini kawan-kawan. Dan kami akan untuk pengelola gedung untuk difasilitasi pertemuan antara serikat dengan pengusaha. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Tigas. Oke, terima kasih. Ayo kawan-kawan, kita siap-siap kita menuju KBN dan pelabuhan. Kita keluar putar ke arah KBN Cakung. Oke, kita keluarkan kawan. Kawan-kawan yang ada di sini kita tunggu di kantor Kikos Mabes TNI. Iya. Kepolisian sama security, Makassar. Bersemangat menciptakan kaum buruh, bukan zaman Soekarno saja. Sekarang ciptakan kaum buruh. Ikat. Demi kawan untuk kami kan membela, untuk anggota kami kan setia.
terima kasih buat kawan-kawan kepolisian, buat Rusli yang membantu memfasilitasi kita kawan-kawan. Bang Rusli ini adalah abang kita waktu di utara. Beliau sekarang pindah ke pusat kawan-kawan. Beri bos buat abang kita kawan-kawan. Bang Rusli ini kooperatif kawan-kawan, ketika kita aksi biasanya beliau sering memfasilitasi kita. Alhamdulillah sekarang beliau ada di sini membantu memfasilitasi juga kawan-kawan. Oke kawan-kawan, berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Satu. Kalau jumlah itu saya bilang, kalau kita bilang berapa jumlah kita satu kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Berapa jumlah kita kawan-kawan? Satu. Berapa jumlah kita kawan-kawan? Satu. Jumlah kita satu. Satu perjuangan, satu perlawanan untuk kesejahteraan rakyat khususnya buruh kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita kasih yel-yel kepada pihak kepolisian yang telah membantu mengamankan aksinya jalan ini kawan-kawan. Oke, Polisi Republik Indonesia. Polisi Republik Indonesia. Keras profesional. Polisi Republik Indonesia. Keras profesional. Oke, Polisi Indonesia jujur, cerdas, profesional kawan-kawan. Enggak kayak yang di dalam kawan-kawan. Katanya doang DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, tapi faktanya rakyat dibiarkan menderita kawan-kawan. Rakyat dibiarkan kelaparan kawan-kawan. Undang-Undang 13 cukup mensalahkan. Terus outsourcing cukup mensalahkan. Nggak langsung ketika upah buruh dihitung per jam secara nggak langsung, sama juga pesangon, pensiun, hak cuti, terus upah semuanya dihilangkan kawan-kawan. Ini lebih bahaya daripada outsourcing. Tapi sama dengan pemerintah sudah melanggar. Katanya kalau undang-undang baru keluar, nih, ini biar saya jelaskan nih sama oknum-oknum DPR yang ada di dalam. Saya sarjana hukum, dia menjelaskan kepada dia kawan-kawan. Katanya kalau ada undang-undang baru, ada produk baru yang keluar, itu lebih jelek undang-undangnya daripada undang-undang yang lama. Secara otomatis undang-undang yang baru itu nggak berlaku. Tapi faktanya undang-undang yang baru, undang-undang yang belum keluar, itu dipaksakan oleh DPR kawan-kawan, dipaksakan oleh pemerintah kawan-kawan. Ini jelas pemerintah ada kong-kali-kong dengan pengusaha kawan-kawan. Ini jelas pengusaha ada kong-kali-kong dengan pengusaha. Jangan-jangan ini bukan buat mensejahterakan rakyat kawan-kawan, tapi buat mensejahterakan pengusaha. Katanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu kalau sampai terbit bisa membuka peluang kerjaan yang banyak kawan-kawan. Itu cuma omong kosong. Outsourcing pun diciptakan katanya membuka lowongan pekerjaan, tapi faktanya masih banyak penganggur kawan-kawan. Sistem kontrak diadakan katanya untuk membuka lowongan pekerjaan, tapi faktanya rakyat masih saja sengsara, masih saja susah mencari kerja kawan-kawan. Berarti apa? Emang dasar pengusahanya yang kagak mau tablak kawan-kawan pengusahanya. Karena ini pengusaha sama buruh kiamat kurang 2 detik pun gak bisa bersatu. Makanya pengusaha selalu mendesak pemerintah untuk membuat aturan-aturan yang mensyaratkan. Makanya pengusaha bergabung dengan pemerintah membuat aturan-aturan yang mensyaratkan itu. Ini jelas pembodohan kawan-kawan. RUU Cilaka Cipta Lapangan Kerja itu sama dengan sudah melanggar Undang-Undang UUD 45 kawan-kawan. Di mana di Undang-Undang 45 katanya pekerjaan layak dan upah layak. Apakah RUU Cipta Kerja itu mengadopsi itu? Tidak, nggak ada pekerjaan layak, nggak ada upah yang layak yang dibuat oleh Omnibus Law. Jelas-jelas perusahaan yang sekarang Undang-Undang 13 tahun 2003 terkait upah pasal 90, di mana pengusaha dilarang membayar upah di bawah UMP. Tapi masih banyak perusahaan di Jakarta khusus, banyak perusahaan yang upahnya masih di bawah undang-undang kawan-kawan. Yang notabene Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 185 katanya kalau ada pelanggaran terkait pasal 90 itu ada sanksi pidananya. Tapi bohong, apalagi Omnibus Law yang nggak ada sanksi apapun ketika pengusaha tidak melakukan. Ini lebih bijak-bijak lagi kaum buruh kawan-kawan.
buruh milih. Kalau pengusaha mau sistem bulanan, ya silakan. Kalau pengusaha mau sistem harian, ya silakan. Tergantung perusahaan membutuhkan karyawan tersebut. Ya namanya perusahaan pasti mau buruh bertindak sebagai kawan-kawan. Jadi kalau sampai Omnibus Law itu tercipta, sampai Omnibus Law itu diterbitkan, khusus RUU lebih bahaya daripada kerusuhan. Semangat kawan-kawan. Kalau corona yang terjangkit yang mati. Tapi kalau Omnibus Law sampai sah, kalau Omnibus Law sampai terrealisasi, maka nasib anak cucu kita bisa kram kawan-kawan, bisa suram kawan-kawan. Dan ini juga buat bapak-bapak kepolisian, tidak mungkin juga semua keturunannya jadi polisi, pasti masih ada jadi pekerja kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Dan ini juga membahayakan buat kita semuanya, buat rakyat kawan-kawan. Karena Omnibus Law udah nggak ada lagi yang bisa kita banggakan kawan-kawan. Omnibus Law itu menyengsarakan. Maka dari itu ketika Omnibus Law tolak kawan-kawan. Kita tolak Omnibus Law kawan. Omnibus Law adalah produk-produk kapitalis, produk-produk kaum pemodal. Karena di Omnibus Law hanya mementingkan kepentingan pengusahanya saja, tapi tidak mementingkan kepentingan dirinya kawan-kawan. Ini Omnibus Law ini, jujur kawan-kawan, kalau kita tidak turun sekarang, maka nasib anak-anak kita bakalan hancur kawan-kawan. Karena tidak ada lagi kesejahteraan buat anak-anak cucu kita kawan-kawan. Sebab apa? Omnibus Law belum terrealisasi. Omnibus Oke, sekali lagi Polisi Republik Indonesia. Dan katanya alhamdulillah kita diberikan perwakilan untuk menyerahkan berkas kita ke dalam kawan-kawan. Ini semua ya bukan karena aparatur kepolisian yang kooperatif terhadap kita kawan-kawan. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat abang kita kawan-kawan, Bang Rusli yang sudah membantu kita kawan-kawan. Oke, berkas buat Bang Rusli kawan-kawan. Oke, musik dulu. Selamat malam pemerintah Indonesia. Hari ini Jakarta panas, tapi hati pemerintah dingin. Betul nggak? Pada pelantikan presiden periode kedua, Jokowi menyampaikan bahwa semua undang-undang yang bikin ribet investor akan dihapuskan kawan-kawan. Ternyata ketenaga kerjaan ada di dalam salah satu yang disampaikan Jokowi membuat ribet. Itu artinya pemerintah Jokowi menyampaikan bahwa buruh Indonesia itu ribet kawan-kawan. Kawan-kawan terima. Kawan-kawan terima. Buruh Indonesia memberikan devisa pendapatan negara yang sangat besar kawan-kawan. Pajak, semua buruh Indonesia hitung sendiri, miliaran pajak, bahkan ada yang rekeningnya gendut gara-gara pajak kaum buruh Indonesia. Lantas kenapa Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ketenaga kerjaan hukumnya ribet? Sekarang saya tanya, yang membuat undang-undang siapa kawan-kawan? DPR. Kemudian siapa yang membuat undang-undang turunannya? Ada keputusan menteri, peraturan presiden, peraturan pemerintah. Siapa kawan-kawan yang membuat? Apakah itu rakyat Indonesia yang membuat? Bukan kawan-kawan. Kita hanya pengikut bagaimana bisa melaksanakan undang-undang tersebut. Tapi nyatanya apa? Mereka yang membuat, mereka melakukan prestasi, mereka yang melakukan pelanggaran, dan kita yang dikatakan kita ribet. Ininya di mana? Ininya di mana? Apa coba? Apa yang ada di benak pemerintah ketika dibilang buruh Indonesia ribet? Secara tidak langsung dia mengatakan seperti itu. Tidak ada buruh, betul, sepakat. Tidak ada buruh, tidak ada pendapatan pajak yang begitu besar yang bisa menghasilkan pundi-pundi penghasilan negara.
Kenapa ketenaga kerjaannya yang dibikin menciut? Itu dari sisi perpajakan saja. Belum lagi kita bea cukainya seperti apa. Saat ini pemerintah mencoba untuk memeninabobokan kita dengan tidak jadi menaikkan harga iuran BPJS Kesehatan. Berharap isu Omnibus Law ini melemah, kawan-kawan. Tapi apa yang terjadi? Kikes tidak pernah pantang menyerah. Lanjutkan perjuangan. Lanjutkan perjuangan. Tolak sistem Omnibus Law yang menyengsarakan buruh Indonesia. Kikes Jakarta hari ini turun ke jalan. Kawan-kawan media yang ada di sini silahkan cek. Kikes yang di Medan hari ini pun turun ke jalan, kawan-kawan. 13 provinsi yang kita miliki di daerah hari ini turun ke jalan. Silakan kalau tidak percaya kawan-kawan cek. Dan hari ini kita hanya 300 orang. Pemberitahuan kita kemarin berapa? 1.000 orang untuk turun ke DPR. Hari ini kita laksanakan hanya 300. Kenapa? Kita hari ini ingin melakukan follow up kepada DPR. Kawan-kawan ingat 3 bulan yang lalu kita menyambangi kantor yang sama. Untuk apa? Kita mencoba menegur DPR. Tolong disampaikan kepada Presiden terkait undang-undang Omnibus Law ini. Jangan dikeluarkan. Tapi ketika DPR menyatakan belum ada draft dari pemerintah kepada DPR untuk membahas tentang Omnibus Law. Kemudian kita sebagai serikat buruh yang terdidik dan terlatih akhirnya cooling down dan tidak melakukan pergerakan apa-apa. Dan ketika pemerintah memberikan draft tersebut kepada DPR, sekarang kita menagih janji DPR, betul nggak? Kita hari ini menagih janji DPR untuk menolak adanya rancangan undang-undang Omnibus Law. Karena kawan-kawan tahu di dalam selembaran yang kita punya, Omnibus Law merugikan buruh Indonesia. Pertama, kontrak seumur hidup. Siapa yang mau kontrak seumur hidup? Sekarang kita dengan adanya upah UMP, penetapan dan pemerintah memberikan sanksi di pasal 90 junto 185 Undang-Undang 13, diberikan sanksi kepada pemerintah bagi yang tidak melaksanakan upah UMP. Tapi pelaksanaannya apa? Ada nggak pengusaha yang dipenjara karena tidak melaksanakan UMP? Ada nggak? Tapi saya tanya kembali, ada tidak buruh yang dikriminalisasi oleh pengusaha? Banyak. Bahkan semua Indonesia. Kemarin KSBSI berkabung. 4 orang pengurus serikat buruh, pengurus komisariat PT Flow di Jawa Timur meninggal dunia sedang memperjuangkan haknya sebagai seorang warga negara. Ditabrak habis oleh oknum yang tidak dikenal, yang disinyalir ternyata oknum dari perusahaan. Coba kita lihat, apakah pemerintah bisa mengusut tuntas kasus kawan-kawan kita yang di Jawa Timur? Bisa tidak? Kita berikan tantangan, kalau itu bisa dilakukan, kita serikat buruh akan melakukan hal yang sama. Berdasarkan anggota kita, bagaimana kita melihat paradigma terkait Omnibus Law ini. Sepakat kawan-kawan? 4 orang meninggal dunia ditabrak ketika sedang memperjuangkan haknya. 2 orang luka-luka parah. Di mana pemerintah? Kita himbau hari ini pemerintah Jawa Timur agar mengecam, mengutuk perbuatan yang terjadi di Jawa Timur. Sepakat kawan-kawan? Hari ini mungkin DPR baru terbuka mata hatinya ketika kita datang 3 bulan yang lalu bahwa tidak ada undang-undang yang akan disahkan terkait Omnibus Law. Ternyata sekarang draftnya ada di tangan mereka. Tadi kami berkoordinasi dengan kawan-kawan pengamanan yang ada di dalam bersama Pak Rusli, sahabat kita. Mereka siap menerima kita dan kita akan menagih janji DPR untuk menolak adanya undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan. Dan kami minta kawan-kawan yang ada di luar agar tetap kondusif, persuasif,
Komando ada di tangan komando. Tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar perintah mobil komando. Siap kawan-kawan? Karena Serikat Buruh KIKES adalah serikat yang terdidik, terpimpin dan terlatih. Siap kawan-kawan? Siap tolak Omnibus Law. Lanjutkan perjuangan KIKES SBSI. Ya. Sekali lagi, hidup buruh. KIKES. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencerminkan keadilan, pengacara, juri, hakim, jaksa masih ternilai dengan angka uang. Hukum telah dikuasai. Misalkan itu pasti mencarakan kawan-kawan. Kita bukan menolak Omnibus Law, tapi kita menolak dasar tenaga kerjaan sehat kawan-kawan. Sehat kawan-kawan, karena itu fungsi kita tidak kita ada tenaga kerjaan. Kalau itu saja sampai realisasi, ini jelas kawan-kawan, ini menyengsarakan buruh di Indonesia kawan-kawan. Yang jelas-jelas Undang-Undang 13 tahun 2003, pasal 90, katanya pengusaha dilarang membayar upah kawan-kawan. Kalau ada pengusaha membayar upah, itu pidana 1 sampai 4 tahun kurungan penjara. Tapi masih susah bikin pengaduannya kawan-kawan. Apalagi klaster tenaga kerjaan terkait Omnibus Law. Itu masih abu-abu kawan-kawan. Masih abu-abu. Kalau bukan kita sekarang yang berjuang, asif anak cucu kita bakalan terlantar kawan-kawan. Ini warisan yang sangat mematikan kawan-kawan. Makanya sering kita bilang, pemerintah kita ini lagi galau masalah corona katanya. Masalah corona. Tapi tanpa kita sadarin, virus corona itu nggak bahaya kawan-kawan. Yang lebih bahaya adalah Omnibus Law. Yang lebih bahaya adalah Omnibus Law kawan-kawan. Kenapa lebih bahaya Omnibus Law? Kalau virus corona yang terjangkitnya doang yang mati. Tapi kalau Omnibus Law, klaster tenaga kerjaan itu sampai terrealisasi, bukan lagi yang terjangkit, tapi nasib anak cucu kita bakalan tewas kawan-kawan. Maka dari itu kedatangan kami ke sini, jangan pemerintah menganggap ketika buruh turun ke jalan itu dibilang anarkis kawan-kawan. Kalau buruh turun ke jalan, nutup jalan katanya anarkis. Ini salah pemerintah. Kenapa bikin jalan kecil banget? Kenapa bikin jalan kecil banget? Harusnya kalau mau bikin jalan yang besar, atau kantor DPRD pindahin ke laut kawan-kawan. Pindahin ke laut supaya lega, jadi nggak nutup jalan. Semangat kawan-kawan. Terus yang ironisnya, kalau buruh turun ke jalan katanya anarkis. Nih, biar saya jelasin nanti ada anarkis nih. Anarkisan mana mengambil kebijakan-kebijakan rakyat sama tutup jalan kawan-kawan. Anarkisan ngambil hak rakyat. Karena apa? Pemerintah sama juga melanggar Undang-Undang 45. Katanya pekerjaan layak, upah layak itu wajib dijamin sama pemerintah kawan-kawan. Apakah kontrak layak? Apakah outsourcing layak? Apalagi Omnibus Law. Ini lebih tidak layak kawan-kawan. Di mana upah buruh dihitung per jam. Berarti kalau upah buruh dihitung per jam, secara otomatis masalah yang ada di Undang-Undang 13 itu semuanya hilang kawan-kawan. Karena apa? Ya ketika upah buruh 1 jam, ya memang jelas pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan banyak. Tapi tadi orangnya minta ganti. Nggak ada lagi kesejahteraan buat rakyat. Nggak ada lagi kesejahteraan buat buruh kawan-kawan. Maka dari itu kita jangan membeda-bedakan warna bendera kita kawan-kawan. Saya sarjana hukum dari KIKES sekaligus komite Youth KSBSI menolak akan ada Omnibus Law kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Hidup buruh. Hidup buruh. KIKES. Oke kawan-kawan, mungkin dari situ mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kawannya Ning Elito. Ayo gabung, yang mau berjuang merasakan keadilan, yang mau berjuang teriak hidup buruh. Hidup buruh. Ya, kawan-kawan semua, kita harapkan para pimpinan perwakilan dari konfederasi untuk bisa naik ke atas mobil komando. Sudah ada dari rekan juang kita, pimpinan konfederasi dari KSBSI. Mohon rekan-rekan pimpinan lainnya dari Sekali ini yang kita kami mengambil komitmen Gerakan Buruh Jakarta melepas segala bentuk warna asing perjuangan, panji-panji perlawanan pas tenaga kerja itu dan menyuarakan terkait dengan aspirasi sekali lagi kami tidak menolak perjuangan, kita, tapi kami aksi cuma kaum buruh dan rakyat tenaga Indonesia. kerja saja, Bang. Oleh karena itu, Dampaknya seperti apa sih Bang nantinya Bang? para perwakilan pimpinan konfederasi untuk bisa naik ke atas mobil komando. Secara otomatis Sebelum Undang-Undang itu, 13 2003 mainkan itu dulu lagi terkait masalah pesangon, masalah cuti, masalah upah, dan masalah yang lainnya dari itu bakalan mobil dihilangkan. Ini sama dengan KSBSI. pemerintah sudah melanggar Undang-Undang 45 tentang pekerjaan layak dan upah layak, dan Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Bang, ini katanya udah ada perwakilan Bang masuk dalam Bang. Itu nanti akan seperti apa Bang? Ya pasti tetap menolak terkait kelas tenaga kerjaan terkait masalah omnibus law tersebut. Kalau untuk omnibus law yang lainnya silakan kalau pemerintah mau realisasikan. Tapi kalau untuk kelas tenaga kerjanya, kami dari KSBSI khususnya menolak keras atas rancangan undang-undang tersebut. Bang, jika nanti ini jika dirubis Bang dari DPRD Bang, ini akhirnya masih tetap ada omnibus law. Ini akan seperti apa Bang? Kalau terkait aksi ini nggak digubris oleh pemerintah khususnya, Ya, nanti ya kami nanti akan menginstruksikan kepada anggota kami khususnya seluruh Indonesia untuk melaksanakan aksi Monas, yaitu mogok nasional. Kami pastikan tanggal 23 Maret kalau tidak ada etikat baik dari pemerintah terkait kelas tenaga kerja di Omnibus Law, kami akan Monas mogok nasional. Oke, nama siapa Bang? Bang apa Bang? Saya DPP Jakarta dan ini Pusri Sekjen DPP MSPG se-Indonesia. Bang. Bu, ini Bang. Bu, dengan sebagai sekjen Bu ya. Dampaknya sendiri emang nanti akan bagaimana Bu dengan adanya omnibus law? Apabila omnibus law disahkan, maka kaum buruh yang saat ini sekarang terjemah-jemahkan itu akan lebih parah. Kita ambil salah satu contoh, ketika saat ini saja kontrak itu sudah dibatasi, tapi pengusaha pembatasan atau kontrak itu tetap saja dilanggar. Apalagi nanti kalau misalnya omnibus law ini disahkan, kontrak tidak lagi dibatasi, maka pengusaha dipastikan akan semena-mena, dan itu akan melanggar pasal 27 Undang-Undang 45. Artinya tidak ada lagi negara tidak lagi menjamin kesejahteraan rakyatnya dalam hal ini ketika omnibus law itu dijalankan. Harapannya seperti apa sih Bu? Kenapa? Harapannya? Harapannya kita dari serikat buruh sebetulnya dari awal kita meminta untuk bagaimana bisa dikomunikasikan. Artinya ada transparansi ketika draft rancangan undang-undang cipta kerja ini digaungkan, kita minta itu dilibatkan. Tapi pemerintah dalam hal ini mengambil kepentingan sendiri dengan mengedepankan bagaimana investor bisa masuk, kemudian bagaimana bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, tapi tidak memikirkan rakyat yang kecil, dalam hal ini buruh. Kepentingan buruh diabaikan, tapi kepentingan pengusaha itu lebih diprioritaskan. Ini yang menjadi yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bahwa ada elemen pemerintah, ada elemen pengusaha, dan buruh itu seharusnya dari awal sudah bareng. Tapi saat ini draft sudah ada, kita baru disampaikan, disosialisasikan. Jadi itu tidak terlakukan. Efeknya, dampaknya, pengaruhnya ini sangat negatif sekali untuk kaum buruh Indonesia. Nama sebagai apa Bu? Rezeki saya dari waktu sekjen DPP. Dari rezeki. Oke, makasih Bu. Bang, bisa lagi Bang? Ini teman-teman semuanya, saya minta tolong karena buruh begini. Buruh kalau nggak dihina itu nggak akan bangkit. Betul. Makanya saya mau menghina teman-teman. Kalau omnibus law teman-teman sekarang nggak berjuang, maka meninggalkan sejarah buruk untuk anak itu teman-teman. Apakah buruh mau diam? Apakah buruh mau diam? Itu satu. Yang kedua, buruh sukanya pasrah. Bilang sama teman-temannya, saya mendukung dari belakang.
tidak pernah ada mendukung dari depan, namanya dorongin. Ini penting. Jadi buruh selalu pasrah. Draftnya sudah dimasukin oleh kepentingan asing, World Bank, IMF, masuk. Siapa yang membuat draft? Pemerintah tidak tahu. Ini gila nih. Ini awas nih teman-teman nih. Kalau sampai nggak ngelawan sampai titik darah penghabisan, bubar. Betul. Ini saya harus emosi saya menyampaikan. Karena buruh harus dihina baru bangkit. Apakah mau perjuangan teman-teman hanya sampai di sini? Sampai di sini? Ini gila nih, ini pemerintah nih. Kalau ditanya siapa yang membuat RUU Cipta Kerja, nggak ada yang bisa menjawab. Tujuan Omnibus Law itu apa? Penyederhanaan aturan. Yang mestinya aturan yang jelek dibuang ke keranjang sampah, dianggap bos. Namanya Omnibus. Sudah banyak menderita, baik mulai dari pelosok desa sampai ke kota-kota besar. Hari ini saja bagaimana PHK terjadi semena-mena. Pemutusan hubungan kerja sekendah hati, tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah kita? Mereka menutup mata. Pelanggaran hak normatif saja, contoh di Jawa Timur Pasuruan yang kemarin anggota KSPSI meninggal sampai 4 orang. Itu sudah 2 bulan membuka posko. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, kawan-kawan? Mereka membiarkan para pengusaha nakal menghisap rakyatnya. Ini terjadi di berbagai macam kota dan daerah-daerah. Itu yang kita kehendaki. Mereka lakukan penegakan hukum. Mereka pastikan hukum itu berpihak kepada orang-orang yang lemah, bukan kemudian hukum yang berpihak kepada orang yang berpunya. Kemudian kita semua harus menyatukan dalam satu kekuatan. Saya mau merah, mau hijau, putih, biru. Kita hari ini adalah satu kepentingan. Agar kita tidak semakin masuk dalam jurang kemiskinan. Agar kita tidak lagi masuk dalam kesengsaraan yang paling dalam, kawan-kawan. Itu yang kemudian disiapkan oleh pemerintah kita. Omnibus Law RUU Cilaka. Kemudian kalau kawan-kawan lihat sejak dari awal kita menolak apa yang disebut oleh pemerintah kita. Serikat buruh itu jangan terlalu cepat bernegatif. Serikat buruh itu jangan cepat berprasangka. Serikat buruh itu jangan cepat bergejolak. Faktanya ketika sudah diserahkan ke DPR, itu apa isinya? Kita tahu semua hari ini. Betul nggak, kawan-kawan? Sekarang saya mau sampaikan, kalau pemerintah bilang kemarin bahwa serikat buruh terlibat, saya katakan tidak ada serikat buruh yang terlibat dalam konsep maupun sampai terjadinya RUU Cilaka itu. Jadi kita tidak pernah bertanggung jawab apapun isi dari RUU Cilaka. Kalau pemerintah kita bilang serikat buruh sudah disosialisasi, kan kok kita tidak butuh sosialisasi. Kalau memang pemerintah kita demokratis sejak dari awal, rakyat publik dibuka aksesnya, mereka transparan, tidak tertutup, tidak diam-diam, tiba-tiba misterius ada di DPR. Betul nggak, kawan-kawan? Jadi sudahlah.